Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini ada suatu pertanyaan dari salah satu subscriber. Komentar langsung di video saya menanyakan, Bang, telur merpati yang kita pindahkan terus atau kita babuin ke merpati lain atau ke mesin tetas itu pengaruh tidak sih Bang ke merpatinya? Nah, di sini saya akan bagikan pengaruh atau tidak untuk si merpatinya. Nah, sebelum saya bagikan pengaruh atau tidak atau saya ceritakan, yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk kita bahas saja pengaruh atau tidak merpati yang kita pindahkan. Pertanyaan ini dulu juga saya pernah lontarkan ke senior saya, senior yang sudah berpengalaman. Hampir beberapa senior yang sudah berkecimpung di dunia merpati balap itu saya tanyakan dan saya ambil mana yang menurut saya baik. Dari semua senior itu ada kesamaan teman-teman. Ada beberapa senior itu yang memiliki kesamaan. Jawabannya itu hampir sama dan mirip-mirip teman-teman. Padahal di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, orangnya pun berbeda. Nah itu saya comot. Nah, saya terapkan dulu di merpati kesayangan saya, teman-teman. Nah, ini bisa menjadi pro dan kontra, teman-teman. Nah, kalau kalian yang memiliki pengalaman, silakan bagikan pengalaman kalian di bawah kolom komentar. Di sini hanya berbagi, teman-teman. Ini saya tidak mau kesannya itu menggurui kalian. Saya hanya berbagi pengalaman saja, berbagi pengalaman senior yang saya tanyakan, teman-teman. Jadi kalau kalian pemula, kalian untuk menempuh hal semacam ini, kalian harus membutuhkan waktu bertahun-tahun, teman-teman. Kalau prinsip saya itu saya singkat, teman-teman. Saya potong. Jadi mana nih senior nih di daerah saya nih yang memiliki kompeten yang di bidangnya. Yang kompeten di bidang merpati, teman-teman. Jadi beliau ini sudah beternak, sudah main di lapangan, sudah sering juaraan. Nah, itu saya saring ilmunya. Dan alhamdulillah teman-teman, para senior-senior yang ada di kota Cirebon ini, itu respeknya bagus-bagus. Namun tidak bisa saya tayangkan di YouTube saya, teman-teman, karena ada beberapa faktor, teman-teman. Mungkin beliau ini nggak enak dengan senior lainnya, atau mungkin juga barangkali ada salah-salah kata. Saya juga nggak tahu, tapi alhamdulillah semua senior itu terbuka, teman-teman. Ketika saya menanyakan hal yang sama seperti yang komentar nih, sama teman-teman, saya juga menanyakan. Nah, saya ini punya merpati nih, ibaratnya merpati ini merpati satu-satunya, teman-teman. Ini merpatinya bagus. Nah, ini saya ini mau anakin, teman-teman. Nah, ini saya mengalami dilema atau kebingungan. Waduh, ini merpati saya ini nanti kalau dianakin itu nanti yang merpati sayanya ini kualitasnya gimana nih? Menurunkah? Apakah jadi nanti jelek? Terus nanti telurnya nih yang saya pindahkan apakah ngikutin indukannya ataukah ngikutin babuannya? Jadi permasalahannya lagi itu ada sekarang kan alat sudah canggih ya, pakai mesin tetas telur. Nah, nanti itu gimana tuh? Apakah anaknya mengikuti mesin tetas atau anaknya mengikuti babuannya? Jadi kalau dari para pengalaman senior yang saya saring itu, anaknya tetap akan mengikuti indukannya, teman-teman. Nggak ada kaitannya dengan babu lolohan juga. Jadi babu lolohan itu hanya nanti anaknya instingnya itu ke warna, teman-teman. Jadi ke warna babu lolohannya. Nanti ketika kita mau giringkan itu kita cari jodohan yang sama persis dengan babu lolohannya. Nah, itu yang berpengaruh di situnya saja, teman-teman. Terus juga usahakan babu lolohan ini harus sehat, teman-teman. Kenapa? Karena babu lolohan ini pun akan menyalurkan nutrisinya ke anaknya. Walaupun itu anak asuh ya, tetapi dia akan menyalurkan nutrisi, semua nutrisi, teman-teman. Jadi kita kasih semua vitamin, terus kasih makanan, nutrisi, itu nanti akan disalurkan ke anakannya, ke piikannya.
Karena merpati ini tidak tahu itu anak asli atau anak bukan, walaupun dia mengetahui ketika kita memindah-mindahkan, dia tidak tahu. Namun perlu teman-teman garis bawah ini ya, merpati itu memiliki insting teman-teman. Memang merpati ini tidak memiliki akal dan pikiran, tetapi merpati ini memiliki insting. Saya juga waktu nanya ini percaya nggak percaya teman-teman, bahwa merpati ini ya, merpati yang kita ambil anakannya itu sangat berpengaruh teman-teman. Sangat berpengaruh ke kinerja merpatinya teman-teman. Namun untuk keanakan itu tidak berpengaruh teman-teman. Terus untuk hasilnya nanti anakannya ini bagus atau tidak itu tidak berpengaruh teman-teman. Tergantung dari kitanya. Kita dalam merawat, memberikan pakan ke induk lolohannya, tergantung dari situnya teman-teman. Kalau merpatinya bagus sekalipun, juara sekalipun, terus kita anakin, terus kita nggak dirawat, kita liar bebasin aja, ya alhasil merpatinya tidak akan mendapatkan nutrisi yang sangat seimbang. Berbeda dengan yang kita rawat. Merpati tidak bagus pun kita rawat itu insya Allah akan ada perubahan teman-teman, menuju yang lebih baik. Apalagi yang merpati yang berprestasi. Nah kembali lagi, ini pengaruhnya nih teman-teman, di indukan teman-teman. Jadi indukan yang kita istimewakan nih, anggap kita istimewakan nih. Terus kita ambil telurnya. Hampir semuanya senior saya itu melarang keras merpati yang sedang kita mainkan atau yang mau kita lombakan itu diambil telurnya teman-teman. 80% senior yang ada di kota Cirebon itu menyarankan tidak boleh mengambil anakannya ketika merpati tersebut dalam masa kerja teman-teman. Kenapa sih tidak dibolehkan? Kenapa sih kita dilarang mengambil anakannya? Padahal kan yang kita takutkan nih, ini kan merpati bagus nih, apalagi sudah juara nih, merpatinya bagus, kita takut kehilangan. Jadi kita siasati dengan ambil telurnya terus kita tetaskan di merpati lain. Nah itu yang tidak boleh teman-teman. Kenapa tidak boleh? Itu akan mempengaruhi teman-teman. Nah ini juga saya ambil dari senior teman-teman, terus saya terapkan di merpati saya pribadi teman-teman, dan itu hasilnya nyata teman-teman. Kalau saya kan orangnya nggak percaya nih, terus saya buktikan dulu, terus saya baru berani buat video ini teman-teman. Nih yang pertama teman-teman, ketika merpati kalian diambil anakannya itu, telorannya tuh, memang merpati tidak memiliki akal dan pikiran, namun merpati ini memiliki insting yang sangat kuat. Percaya nggak percaya, kalian boleh buktikan sendiri. Ketika merpati kalian itu lagi kinerja bagus nih, terus kalian ambil telurnya, walaupun kalian malam hari, walaupun kamu merpatinya kalian matanya tutup segala macam, nah terus kita ambil nanti ketika telur tersebut menetas dengan indukan lain atau dengan mesin tetas telur, itu ada sedikit perubahan yang akan dirasakan oleh merpati kita teman-teman. Kayak yang pertama nih, giring pasti akan berkurang teman-teman. Nah terus biasanya itu yang tadinya si betinanya rutin bertelur, nah ketika menetas si merpati indukannya ini dia agak telat teman-teman. Nah terus yang ketiga, biasanya itu untuk kawin tidak ada masalah, tetapi tiba-tiba merpatinya itu susah dikawinkan atau nggak mau kawin, baik merpati jantan ataupun merpati betinaannya. Nah ketika kita latih di lapangan itu ada suatu keanehan, kejanggalan. Kalian pasti tahu karakter merpatinya, tetapi ketika kita ambil telurnya, kita pindahkan itu, nah di situ kinerjanya sangat berubah teman-teman. Ada sedikit perbedaan, entah itu dari mana saya juga nggak ngerti teman-teman. Terus bulu ini nggak bakalan bisa rapih teman-teman. Contoh halnya merpati saya itu si Raja Pukul. Jadi yang kanan itu lar 8, yang kirinya kadang lar 6, kadang lar 7. Jadi nggak bisa berbarengan. Nah itu sudah saya buktikan. Nah anakan Raja Pukul pun sudah banyak ya teman-teman. Memang sedikit ada perubahan teman-teman. Entah kenapa saya juga nggak tahu nih teman-teman. Saya perhatikan kok si Raja Pukul dulunya kencang ya, masuknya bagus. Kok tiba-tiba sekarang jadinya agak berkurang. Terus yang dulunya nih Raja Pukul yang saya mainkan, dia itu kalau terbang itu di tengah itu berantem teman-teman, terus lari sendirian. Nah sekarang tidak, dia terbang di depan, nah nungguin yang di belakang. Itu saya rasakan benar-benar di merpati saya teman-teman. Jadi untuk kinerja juga sangat berpengaruh. Untuk yang jelas itu digiring teman-teman, giring itu pasti turun teman-teman. Saya tetap memakai jamu yang sama, perawatnya yang sama, tetapi entah kenapa merpatinya itu agak susah digiringkan.
Jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa memang benar nih senior itu menyarankan bahwa merpati yang sedang kerja itu tidak boleh kita ambil anakannya. Nah, pengaruhnya di situ. Saran saya jangan diambil anakannya. Nah, boleh kalian ambil dengan catatan begini, teman-teman. Kalian itu boleh ambil telurnya. Tidak dalam kondisi kerja, teman-teman. Jadi memang benar-benar istirahat. Nah, di sini yang banyak yang keliru, teman-teman. Pro dan kontra nih, teman-teman. Jadi, merpati yang lagi kerja itu nggak boleh diambil telurnya. Nanti, teman-teman, kalau mabung, nah itu baru boleh. Karena merpati itu istirahat. Nanti kita latih dari nol lagi. Nah, itu nanti tidak akan berefek ya, teman-teman. Dan tidak akan mempengaruhi kinerja si merpati. Karena merpati ini menggunakan insting, teman-teman. Saya yakin banget ya, karena saya menjalankan sendiri, melakukan sendiri, mengalami sendiri. Nah, sebelum saya mengalami itu sudah saya tanyakan ke para senior-senior saya. Jadi yang dikhawatirkan nih, teman-teman, kalau kita mengambil ketika merpati ini dalam masa-masa puncak atau masa-masa kinerja, masa-masa kerja, nanti giringnya itu pasti berubah, teman-teman. Instingnya dia akan ke anaknya. Merpati yang tadinya lagi kerja, dia mabung kembali, teman-teman. Padahal itu sudah mabung. Dia mabung kembali, teman-teman. Nah, senior saya pun dia heran atau sempat nggak percaya kok mabungnya 2 kali dalam 1 tahun gitu ya. Nah, itu terjadi karena insting si merpati, teman-teman. Tetap saja kinerja masih sama, terus kualitasnya juga masih sama, dengan catatan mengambil anakannya itu dalam kondisi mabung. Dan itu pun jangan kita keseringan mengambil anakannya atau turunannya, karena saya juga merasakan hal seperti itu atau dilema ya, teman-teman. Ini mau dianakin atau tidak, dianakin dia atau tidak. Takut dianakin nanti kinerja merpatinya bakalan rusak, bakalan turun, bakalan jelek. Kalau kalian belum mencobanya, silakan coba aja. Ini ada pengalaman saya dicampur dengan pengalaman para senior. Dan saya mengakui bahwa memang merpati itu instingnya sangat kuat, teman-teman. Jadi instingnya sangat tajam. Dulu juga saya nggak percaya, teman-teman. Masalahnya itu ada aja. Ketika sebelum dan sesudah dianakin itu berbeda, teman-teman. Mungkin yang dimaksud para senior itu seperti itu, teman-teman, yang saya bisa tangkap. Jadi kalau teman-teman pengen ngambil anaknya, usahakan mengambilnya itu di waktu mabung. Jadi jangan di waktu masa kerja, karena itu sangat mempengaruhi si merpatinya. Nah, untuk anakannya yang kita babuin, yang kita lolohin, yang kita tetesin pakai mesin tetes telur, apa namanya, inkubator, itu nggak ada pengaruh sama sekali. Tetap nanti karakter keturunan itu dihasilkan oleh merpati yang kita mau jadikan indukan atau karakter yang mau kita inginkan. Cuman kan ini kembali lagi tergantung dari kualitas merpati jantan dan betinanya. Seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.